Barang siapa yang melangkahkan kaki untuk menuju majelis-majelis ilmu untuk menuntut ilmu agama tentunya, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju surga Subhanahu wa ta'ala. Maka semoga kegiatan kita di malam hari ini menjadi salah satu cara, salah satu jalan yang memudahkan kita untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan bab memperbanyak amal di akhir usia, yakni hadis kedua. Saya akan bacakan. Ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas tentunya radhiyallahu taala anhuma, qala, beliau bercerita, kana Umar yudakhiluni ma'a asyakhi Badr, bahwasanya dulu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengajak saya untuk menghadiri sebuah majlis, ya, majlis pemusyawaratan di situ, majlis di kalangan pemerintahannya Umar bin Khattab. Jadi saat itu konteksnya adalah Umar bin Khattab sedang menjabat khilafah setelah meninggalnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, maka digantikan oleh Umar bin Khattab. Dan di masa Umar bin Khattab itu, ya, beliau disebutkan oleh Ibnu Abbas, sang perawi hadis ini, beliau menyebutkan bahwa saya, kata Ibnu Abbas, pernah diajak untuk menghadiri sebuah majlis permusyawaratan, majlisnya pemerintahan, ya, majlisnya pemerintahan. Dan subhanallah, memang disitulah letak bagaimana kita bisa melihat Umar bin Khattab betul-betul menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam hal menjalankan pemerintahan. Sebelum mengambil kebijakan itu dilakukan dengan permusyawaratan terlebih dahulu. Jadi itu memang kebiasaan Umar radhiyallahu taala anhu. Di masa pemerintahan beliau seringkali, ya, dalam permasalahan-permasalahan yang penting, ya, darurat, ya, maka dibutuhkan, yakni pendapat-pendapat dari orang-orang yang ada di sekitar beliau, tentunya orang-orang yang dipilih oleh beliau untuk duduk di majelis permusyawaratan itu. Dan beliau menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala, wa amruhum syura bainahum, sedang urusan mereka itu diputuskan dengan melalui proses permusyawaratan, yakni proses musyawarah. Dan dalam firman Allah yang lain menyebutkan wasyawirhum fil amr, musyawarahkanlah terlebih dahulu sebelum memutuskan suatu perkara. Dan inilah kaum muslimin rahimakumullah, di masa khalifah Umar bin Khattab, beliau memang melibatkan para sahabat yang tentunya masih banyak di situ, masih ada para sahabat-sahabat besar, terutama yang memiliki keistimewaan seperti, yakni para pahlawan Badr yang masih hidup di situ, itu dilibatkan di ring pertama, tentunya di jajaran pemerintahan beliau, ya, itu dilibatkan. Jadi para pahlawan Badr atau para pejuang Badr yang masih hidup, kemudian juga kibarus sahabah, jadi dari sahabat-sahabat yang senior yang sudah usia, ya, itu dilibatkan dalam jajaran pemerintahannya Khalifah atau Amirul Mukminin, yakni Umar bin Khattab. Dan kemudian saat itu, ya, di dalam kasus ini atau dalam cerita ini, Ibnu Abbas menceritakan waktu beliau sedang belajar dengan sebagian orang, yakni belajar tentang Al-Quran, kemudian mengisi waktunya setelah sholat subuh, kemudian diisi dengan belajar Al-Quran sampai waktu syuruk. Setelah syuruk, Abdullah Ibnu Abbas ini diajak oleh Umar bin Khattab untuk menghadiri sebuah rapat, ya, rapat penting, ya, rapat penting, ya. Intinya mau diajak untuk bertemu dengan jajaran pemerintahannya, yakni Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan saat itu padahal Ibnu Abbas masih kecil. Ibnu Abbas di waktu itu usianya masih muda, sedangkan yang lain di jajaran pemerintahan tadi itu, orang-orang di sekitar Umar bin Khattab itu adalah orang-orang yang senior, pejuang Badar. Sedangkan Ibnu Abbas usianya masih muda, belia masih baru balik, ya. Bahkan
Ibnu Abbas ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal itu belum balik, baru setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal itu beliau baru balik, Ibnu Abbas itu. Sedangkan kemudian ada diisi pemerintahan oleh Abu Bakar As-Siddiq 2 tahun setelahnya, kemudian Umar bin Khattab selang beberapa tahun kemudian. Ya tentunya masih sangat muda, ya masih sangat muda intinya. Dan Ibnu Abbas ini terkenal dan dikenal itu sebagai sosok yang sangat bersemangat menuntut ilmu, sangat membara keinginannya untuk mendapatkan ilmu agama. Oleh karenanya, karena terlihat dari wajah Ibnu Abbas semangat yang luar biasa dalam menuntut ilmu, Nabi Muhammad SAW pernah berdoa kepada Allah untuk Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikan ia kemampuan untuk menguasai ilmu agama, dan kemudian berikan ia kemampuan kecerdasan dalam hal masalah mentafsir Al-Quran, dan ia yang disebut dengan turjumanul Quran. Turjumanul Quran itu penafsirnya Al-Quran. Kalau ingin tahu isinya apa Al-Quran, ini sosok yang bisa ditanya saat itu. Menjadi rujukan utama adalah dari sahabat, salah satunya adalah Abdullah ibnu Abbas. Dan Masya Allah, beliau tergolong sangat gigih sekali dalam menuntut ilmu. Abdullah bin Abbas ini, beliau belajar kepada para sahabat besar. Tentunya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, beliau berinisiatif untuk mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan beliau mengambil ilmu diantaranya dari Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit itu katibul Quran, yang dijuluki dengan penulisnya Al-Quran. Kalau ada ayat turun, ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diminta untuk menulis adalah salah satunya adalah Zaid bin Thabit, dan beliau juga termasuk ketua tim kodifikasi Al-Quran, yakni pengumpulan Al-Quran. Itu ketua timnya ini Zaid bin Thabit, orang yang paham dengan wahyu, katibul wahyi, bukan hanya penulis wahyu tapi ia juga paham dengan wahyu. Dan Zaid bin Thabit juga dikenal dengan orang yang paling paham dengan ilmu mawaris, ya, ilmu mawaris. Dan inilah salah satu guru dari Ibnu Abbas, ya. Ibnu Abbas itu berguru salah satunya kepada Zaid bin Thabit, juga kepada Ubay bin Ka'ab, ya. Ubay bin Ka'ab itu disebut dengan Sayyidul Quran, orang yang paling bagus bacaan Qurannya itu Ubay bin Ka'ab, ya. Orang yang paling bagus, ya, bacaan Al-Quran itu adalah Ubay bin Ka'ab. Dan ini baru kita sebutkan dua di antara gurunya Abdullah bin Abbas, ya. Suatu hari ketika ditanya, wahai Ibnu Abbas, bima niltal ilm, bagaimana kamu belajar ilmu Al-Quran itu, bagaimana caramu? Maka kata beliau menjawabnya, bilisanin saul wa qalbin aqul. Saya belajar itu dengan lisanin saul, sering bertanya. Ketika saya tidak paham pasti saya akan tanya, saya akan kejar, saya akan tanya terus. Wa biqalbin aqul, dan juga dengan daya analisa, ya. Jadi dia membiasakan diri untuk menganalisa, ya. Menganalisa setiap hal, termasuk dari penjelasan ayat-ayat Al-Quran itu selalu dianalisa. Analisanya sangat tajam beliau. Tapi bahasan kita, beliau ketika ditanya bagaimana belajarnya, seperti itu. Bahkan disebutkan dalam biografi beliau, ya, bahwa beliau belajar mengambil hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengumpulkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sepeninggal Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam kepada para kibarus sahabat-sahabat besar, termasuk kepada ini tadi Zaid bin Thabit. Dan disebutkan dalam sebuah riwayat, Abdullah bin Abbas tidak sekali dua kali, sering sekali menunggu Zaid bin Thabit keluar dari rumahnya. Jadi menunggu di luar, betul-betul menunggu di luar sampai ketiduran, sampai berselimut dengan debu. Kemudian baru Zaid bin Thabit keluar dari rumah, beliau menemui, wahai Zaid bin Thabit, saya ingin belajar ini, belajar ini. Zaid bin Thabit sungguh sangat sangat kaget dengan itu, sangat terkejut. Wahai keponakannya Nabi, kenapa kau tidak nyuruh orang lain saja ke sini, ya? Tidak perlu belajar langsung ini sama aku, nanti saya akan sampaikan, utus saja orang ke sini. Tidak, ana ahaqqu bihada, saya lebih berhak untuk datang menemui langsung, belajar kepadamu. Ini keponakannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, belajar kepada di luar ahlul bait, bukan ahlul bait Zaid bin Thabit, ya. Masya Allah, sangat memuliakan ilmu,
sangat memuliakan ilmu, termasuk kepada sahabat-sahabat Ansar, beliau juga demikian. Sehingga akhirnya Abdullah bin Abbas itu menjadi salah satu 5 besar ya pengumpul hadis terbanyak. Beliau meriwayatkan kurang lebih 1.600-an hadis. Tentunya yang pertama adalah Abu Hurairah pasti, ya Abu Hurairah. Tapi nomor 5 di situ setelah Ummul Mukminin Aisyah, beliau ini Abdullah bin Abbas. Dan Abdullah bin Abbas sering sekali juga mendatangi Aisyah Ummul Mukminin, ya, sering bertanya tentang masalah hukum fikih, ya, tentang Al-Qur'an juga bertanya kepada beliau. Tapi bahasan kita adalah ini loh sosok Ibnu Abbas yang betul-betul diundang oleh Umar bin Khattab saat itu sebagai khalifah. Ya, ada undangan istimewa. Jadi bukan tanpa alasan. Umar bin Khattab mengundang Ibnu Abbas yang usianya masih muda, kemudian dihadirkan pada sebuah forum, yakni majelis permusyawaratan kalau bahasa kita sekarang, yakni deretan para pejabat pemerintahan dari kibarus sahabat-sahabat besar, ya, termasuk dari pahlawan Badr yang memiliki keistimewaan di situ, ya. Jadi disitulah Umar bin Khattab kemudian mengundang Ibnu Abbas, berada di tengah-tengah tokoh-tokoh besar dari kalangan para sahabat, ya, untuk diajak bermusyawarah, ya, untuk diajak bermusyawarah. Dan saat itu memang terbersit dari para kibarus sahabat saat itu, ada terbersit hal yang wajar, terbersit pada diri mereka, loh, ini kok ada anak muda disertakan di sini, apa tidak ada yang lain atau gimana? Kami juga punya kok anak-anak seusia Ibnu Abbas, ya. Mungkin ada sedikit rasa bertanya-tanya pada diri para sahabat yang lain saat itu, ya. Maka kemudian Abdullah bin Abbas mendengar salah satu dari para sahabat besar itu berkata di forum, faqala ba'duhum lima tudkhilu hadzal fata ma'ana wa lana abna'un mithlu. Ya. Sebagian dari mereka itu berkata, kok bisa? Kenapa kok mengundang anak muda ini, pemuda ini, yaitu Abdullah bin Abbas? Kenapa dihadirkan ini? Kami juga punya kok anak-anak yang seusia dengan dia. Kemudian Umar bin Khattab langsung mengatakan, innahu mimma qad alimtum. Umar menjawab dengan tegas, kalian sudah maklumi, kalian sudah tahu kapasitas dari Abdullah bin Abbas ini, ya. Kapasitasnya seperti apa? Penuntut ilmu yang handal, ya, yang pakar dengan Al-Quran ini sosoknya. Meskipun muda, ia punya kapasitas yang luar biasa terkait dengan keilmuan, ya, orang yang mulia, ya. Kata Ibnu Abbas, fada'ahum zata yaumin wa da'ani. Maka suatu hari, intinya Abdullah bin Umar itu Umar bin Khattab mengundang mereka kembali dan mengajak saya, ya, ma'hum, untuk bersama mereka. Kemudian Umar bin Khattab, ya, mengatakan, Abdullah bin Abbas mengatakan, qala wa ma ra'aituhu da'ani yawma idzin illa liyuriyahum minni. Saya melihat, menurut saya, bahwasanya Umar bin Khattab itu tidaklah mengajakku saat itu untuk hadir di majelis permusyawaratan itu untuk menunjukkan kapasitasku kepada mereka. Memang itu tujuannya Umar bin Khattab itu, ya. Jadi memang Ibnu Abbas mensinyalir bahwasanya tujuan Umar bin Khattab sebagai khalifah menghadirkan atau mengundang secara khusus Ibnu Abbas supaya hadir di kalangan pembesar-pembesar, yakni di kalangan jajaran pemerintahnya Umar bin Khattab saat itu, ya, dari sahabat besar dan pahlawan Badar yang isinya adalah orang-orang mulia di situ, adalah tujuannya untuk menunjukkan kapasitas dan kedudukan Abdullah bin Abbas. Itu menurut pendapatnya Ibnu Abbas seperti itu. Saya yakin tujuan Umar bin Khattab adalah untuk hal itu. Maka kemudian dalam forum itu tiba-tiba Umar berkata, Umar berkata dan bertanya kepada Ibnu Abbas saat itu, atau kepada orang-orang terlebih dahulu, madza taquluna, coba di antara kalian wahai para sahabat Nabi sekalian yang hadir di majelis ini, bagaimana pendapat kalian atau apa tafsir kalian terhadap surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka di antara mereka menjawab, qala ba'duhum umirna an nahmadallah wa nastaghfirahu idza nusirna wa futiha alaina.
sebagian besar mereka itu mengatakan ayat itu setahu kami bahwa isinya adalah kita diperintahkan untuk bertasbih, bertahmid, dan kemudian meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pertolongan untuk memenangkan Fathu Makkah itu, ya. Maka kemudian itulah yang disampaikan oleh sebagian besar para sahabat, ya. Dan kemudian waqala ba'duhum la nadri, sebagian di antara mereka mengatakan kami tidak tahu. Au lam yakul ba'duhum syai'an, atau bahkan di antara mereka itu abstain, diam, tidak menjawab. Kenapa? Bukan mereka tidak tahu. Mereka diam ini tentunya dalam hal begini. Yang kalian jelaskan itu tadi, itu sudah maklum bagi kita semuanya, bahwa kalau kita sudah dapat pertolongan dan kemenangan dari Allah, maka diperintahkan untuk bertasbih, bertahmid, dan beristighfar. Sangat jelas sekali pembahasan itu. Umar tidak menginginkan hal yang itu, ingin mendapatkan tafsir yang lebih dalam dari sebatas tafsir yang terlihat eksplisit di situ, ya, yang terlihat luar seperti tadi yang kalian katakan. Tidak seperti itu. Yang diinginkan oleh Umar bin Khattab adalah tafsiran yang lebih dalam dari itu. Makanya sebagian dari mereka lebih memilih untuk diam dan mengatakan kami tidak tahu. Bukan berarti mereka tidak paham dengan itu. Sekali lagi, mereka paham isinya tadi, betul yang dikatakan sebagian sahabat yang lainnya itu. Tetapi Umar tidak menginginkan jawaban yang itu, ingin mendapatkan penafsiran yang lebih dalam lagi. Maka kemudian faqala li ya ibn Abbas akadzalika taqulu, wahai Ibnu Abbas, Umar bertanya, akadzaka taqul, kau juga berpendapat seperti mereka tadi penjelasannya? Maka qultu la, kata Ibnu Abbas, enggak, bukan seperti itu. Ibnu Abbas mengatakan tidak saat itu, bukan seperti itu. Bukan berarti penafsiran para sahabat tadi salah, enggak, tapi ada makna yang lebih dalam dari itu, ya, ada kandungan yang lebih dalam. Fama taqulu, lalu apa pendapatmu wahai Ibnu Abbas tentang tafsir surat An-Nasr tadi itu? Qultu, yang saya pahami, huwa ajalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'lamahu Allahu lahu, ya. Jadi surat itu sebenarnya adalah pertanda akan tiba ajalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah dekat ajalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah memberitahukan Nabi secara tidak langsung lewat turunnya ayat itu. Jadi An-Nasr itu adalah pesan dari Allah secara tersirat, bukan tersurat, tetapi secara implisit, yakni tidak terlihat memang, tetapi Ibnu Abbas menyimpulkan maknanya itu adalah pesan dari Allah bahwa wahai Muhammad, usiamu ini, ajalmu sebentar lagi sudah habis loh, ya. Ya, sudah habis, ya. Bagaimana Ibnu Abbas mengatakan demikian? Apa landasan beliau? Ibnu Abbas menyimpulkan isi surat An-Nasr itu bahwa ajal Nabi itu sudah dekat, ya. Bahwa landasannya adalah ketika kaum muslim sudah menang, ya, sudah mendapatkan Fathu Makkah, ya. Maka ini menunjukkan tugas Rasulullah sudah selesai. Fathu Makkah, kemenangan besar sekali itu, ya. Ka'bah ada di sana, sentrum umat Islam ada di sana, titik pusatnya Islam itu ada di sana. Kalau sudah memenangkan itu dan sudah diancam, dulu itu orang-orang kafir Quraisy menantang Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, kalau kau bisa menaklukkan kota Mekah ini, kami akan berbondong-bondong ikut agamamu. Setelah sekian lama, subhanallah, berapa puluh tahun itu, 13 tahun di Mekah, kemudian 10 tahun di kota Madinah, ya, 8 tahun, kurang lebih 20 tahunan setelah itu baru kota Mekah bisa ditaklukkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga janji mereka berjanji, kalau kamu bisa merebut sini kota Mekah, kami masuk Islam. Berarti tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai, sudah, ya. Sudah selesai. Karena memang beliau itu diutus untuk menyampaikan agama Islam, ya. Apalagi kemudian setelah itu, di zaman itu agama Islam sudah berkembang, di Madinah sudah banyak sekali kaum muslimin. Di Jazirah Arab sudah menyebar umat Islam itu di mana-mana. Terus apalagi yang tersisa? Apalagi yang tersisa? Kemudian Ibnu Abbas memperhatikan perintah Allah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Itu Allah merintahkan Nabi Muhammad SAW untuk memperbanyak tasbih, tahmid, dan beristighfar.
Allah tidak memerintahkan Nabi Muhammad untuk mensyukuri kemenangan itu ya dengan apa namanya, dengan hal yang penuh kegembiraan saja, enggak. Tetapi isi itu dengan menyebut nama Allah, dengan memuji nama Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW ketika dapat kemenangan ya, itu dengan tasbih, tahmid dan istighfar, menunjukkan kerendahan di situ ya. Tidak kemudian terlalu memiliki euforia yang tinggi dalam kemenangan. Ya, enggak seperti itu. Meskipun dapat kemenangan tetap memperbanyak memuji Allah Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Dan ketika tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah tuntas, ini tugas yang besar, pengabdian yang besar ya, maka tidaklah ibadah atau hal yang mulia itu ketika berakhir itu alangkah baiknya diakhiri dengan istighfar ya, dengan istighfar ya, dengan memperbanyak istighfar ya. Dan di dalam perintah ini seolah-olah Allah memberikan perintah kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, tugasmu sudah selesai, intinya tugasmu sudah selesai sekarang ini, maka persiapkan dirimu mulai saat ini ya, ajalmu sudah dekat ya, dan kamu akan kembali kepadaku. Maka akhiri masa hidupmu ini dengan memperbanyak tasbih, tahmid dan istighfar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Qala Umar berkata, ma a'lamu minha illa ma ta'lam. Umar merespon penjelasan dari Abdullah bin Abbas tadi itu, ya, apa yang kau katakan itu yang saya pahami. Jadi yang dipahami oleh Umar bin Khattab ternyata juga bersejalan dengan apa yang dipahami oleh Abdullah bin Abbas. Sekali lagi, perkara tersebut bukan tanpa dasar ya, penjelasan dari Ibnu Abbas tadi ya. Dan memang betul di akhir penghujung usia beliau memperbanyak waktu-waktu sisa hidupnya itu dengan beribadah, dengan ketaatan kepada Allah. Berbeda dengan keadaan sebelumnya, ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu semangat ibadahnya lebih tinggi di akhir usia beliau, karena sudah dapat sinyal dari Allah, tugasmu sudah selesai, kamu akan kembali kepadaku. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengisi waktunya dengan memperbanyak ibadah. Yang waktu Ramadan sebelumnya iktikaf normalnya beliau 10 hari terakhir Ramadan. Di penghujung usia beliau setelah turunnya ayat ini, surat ini, maka beliau iktikaf itu 20 hari akhir Ramadan sudah memulai iktikaf lebih awal, 20 hari sebelum menjelang akhir Ramadan. Kalau biasanya itu 10 akhir Ramadan, ini 20 hari Ramadan sudah memulai. Dan kemudian saat itu biasanya Nabi Muhammad SAW membacakan Al-Quran kepada Jibril itu sekali setahun. Di waktu-waktu akhir hidupnya beliau sampai 2 kali. Tapi intinya inilah, beliau kekasih Allah ya, Habibullah. Nabi Muhammad SAW Habibullah, orang yang paling mulia, orang yang paling bertakwa kepada Allah, wa akhsyakum, dan orang yang paling takut kepada Allah. Itu diperintahkan oleh Allah untuk memperbanyak tasbih, tahmid, istighfar, mengagungkan Allah ya, kemudian memohon ampun kepada Allah, padahal beliau dosanya semuanya diampuni ya. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, supaya Allah mengampuni dosa-dosa yang ada pada dirimu yang telah berlalu dan yang akan datang. Dijamin terampuni dosa-dosa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Beliau adalah orang yang maksum ya. Beliau maksum, itu diperintah untuk beristighfar. Masya Allah ya. Lah bagaimana dengan kita? Kita jauh lebih berhak untuk diperintah ya, dan untuk menjalankan ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dijamin masuk surga, sudah dijamin diampuni. Lah kita bagaimana yang tidak pernah luput dari dosa ya? Apalagi kita tidak ada yang diberitahu kapan meninggal kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tegas, sudah jelas, diberikan sinyal dengan turunnya surat tadi itu, surat An-Nasr itu menunjukkan ini akhir usiamu di sini ya. Usiamu sudah di penghujung ya, maka isi dengan kebaikan. Makanya Masya Allah Imam Nawawi memasukkan hadis ini di bab
perintah atau ajakan seruan untuk memperbanyak amal di penghujung usia. Masya Allah ya. Dan hal yang paling menarik dari sini adalah masalah istighfar tadi itu ya. Tasbih, tahmid, dan istighfar ini kita semuanya sudah diberikan fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga amalan ini di setiap pagi dan sore. Sempurna agama ini, nikmat sekali kita memiliki agama sempurna ini. Supaya apa? Supaya kita semuanya ketika sudah tiba ajal yang kita tidak tahu kapan itu, yakni kita sudah menutupnya dengan tasbih, tahmid, dan istighfar. Setiap pagi kita mengucapkan subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi 100 kali. Sore juga demikian. Di pagi hari kita mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaik, astagfirullah wa atubu ilaik 100 kali. Sore juga demikian. Bahkan kita ditambahkan dengan apa? Kalimat tauhid. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan seterusnya 100 kali. Sore juga 100 kali. Agama yang sempurna sekali. Agama yang betul-betul memperhatikan detail setiap ajarannya. Supaya apa? Supaya pemeluknya itu bisa senantiasa mengisi hidupnya dengan kalimat thayyibah, kata-kata yang indah, kata-kata yang bermanfaat dunia akhirat, dan supaya semuanya bisa husnul khatimah. Itu poinnya, insyaallah ya. Jadi Nabi di akhir hidupnya akhirnya juga begitu, mengisi waktu-waktu yang tersisa dengan memperbanyak tasbih, tahmid, dan istighfar. Dan hal ini sejalan dengan hadis Aisyah yang akan kita sebutkan pada hadis ketiga setelah ini, yang diriwayatkan oleh Aisyah. Jadi setelah itu Imam Nawawi menyebutkan hadis Aisyah yang menunjukkan bahwasanya itu loh, Nabi setelah turunnya surat ini tidak pernah lepas hari-harinya kecuali dengan mengucapkan tasbih, tahmid, dan istighfar. Hadis yang ketiga, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau bercerita, ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatan ba'da an nazlat alaihi idza jaa nasrullahi wal fath, sampai akhir, illa yaqulu fiha subhanaka rabbina wa bihamdika Allahumma ighfirli, rawahu muttafaq alaih. Bahwasanya tidaklah, kata Aisyah saksi hidupnya waktu itu ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sholat setelah turunnya surat itu kecuali di dalamnya pasti membaca subhanallah ya, subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Doa di ruku', di sujud bisa membaca ini ya. Di antara pilihan atau opsi selain subhana rabbiyal azim untuk ruku', subhana rabbiyal a'la untuk sujud, ada doa lain. Ini yang beliau biasa-biasakan di waktu akhir usianya. Setiap sholat tidak pernah luput dari ini, pasti dibaca subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Dalam riwayat Bukhari Muslim ya, yang lainnya disebutkan dengan tegas, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, yata'awwalul Quran. Dan dari riwayat Bukhari Muslim yang lainnya disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, di akhir usianya senantiasa membaca doa ini tadi, tasbih, tahmid, istighfar, itu di setiap ruku' dan sujudnya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, yata'awwalul Quran, dalam rangka untuk mengamalkan surat An-Nasr untuk beliau tadi itu. Jadi betul-betul langsung diterapkan oleh beliau surat An-Nasr itu ya, langsung beliau terapkan sampai meninggalnya beliau di setiap ruku' dan sujudnya mengucapkan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Atau doa yang dalam riwayat yang lainnya di muttafaq alaih sebelumnya, Bukhari Muslim sebelumnya, subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, juga sama itu. Adapun dalam riwayat Muslim disebutkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksir an yaqul qablal maut, bahkan di luar salat beliau membiasakan sampai menjelang kematiannya itu mengucapkan subhanakallahumma hamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Isinya sama, tasbih, tahmid, dan istighfar. Bahkan di luar sholat beliau mengucapkan itu, kata dalam riwayat Muslim. Jadi beliau bukan hanya membaca tasbih, tahmid, dan istighfar itu di sholat saja, tetapi beliau membiasakan juga di luar sholat ya, subhanakallahumma hamdika astaghfiruka wa atubu ilaik ya.
Dan Aisyah berkata waktu itu kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ma hadhil kalimat allati araka ahdathtaha taquluha?" Itu tadi zikir apa yang kau baca itu? Yang selalu kau baca itu wahai Rasulullah? Qala ju'ilat li alamatan fi ummati. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguh telah dibuat sebuah petanda, ya, pertanda ketika aku diberikan kemenangan, ya, atas umatku, artinya adalah kemenangan Fathu Makkah yang dimaksud di sini. Idza ra'aituha, kalau aku sudah mendapati itu, qultuha idza jaa nasrullah wal fath, ya, ila akhir. Saya akan selalu mengucapkannya atau selalu melantunkannya, yaitu ucapan tasbih, tahmid dan istighfar. Setelah, pokoknya ketika datang surat An-Nasr itu sudah sebuah tanda, ya, sebuah tanda, sebuah pertanda, ya, sinyal buat saya, ya, itu tentang ajalku yang akan berakhir, dan saya diperintahkan untuk memperbanyak tasbih, tahmid dan beristighfar. Tapi itulah apa yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam riwayat yang lain juga disebutkan Nabi seringkali mengucapkan subhanallah bihamdi, astagfirullah wa atubu ilaik, seperti yang kita baca di zikir pagi dan petang. Ya. Itu yang dilakukan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di penghujung usia beliau. Jadi beliau memperbanyak tasbih, tahmid dan istighfar di akhir usianya. Hadis-hadis tadi itu mirip semuanya itu, ya. Dan isinya itu semuanya mendorong kepada kita semuanya untuk memperhatikan amal-amal saleh, dan supaya kita bersungguh-sungguh dalam kebaikan ketika usia semakin lanjut atau ketika di penghujung usia kita. Dan kita sudah membahas pada waktu lalu, tidak ada yang tahu kapan usia kita itu berakhir, ya. Dan setiap mukmin selalu meyakini dalam diri kita tidak tahu, ya, bisa jadi tahun ini, bisa jadi tahun depan, bisa jadi bulan ini, bisa jadi hari-hari ini adalah usia akhir kita. Penghujung usia kita justru ada di situ, bisa jadi. Maka hendaknya kita semuanya bersemangat untuk terus, ya, melakukan kebaikan dan mengakhiri hidupnya itu dengan amal-amal saleh, ya. Tentunya hal yang diinginkan adalah semakin bertambah usia maka semakin banyak juga amal saleh yang ia lakukan. Inilah yang sepatutnya dilakukan oleh seorang mukmin. Seorang mukmin mempunyai prinsip bersegera melakukan kebaikan. Ada kesempatan segera dijemput. Sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah untuk menyambut surganya Allah Subhanahu wa taala. Untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah untuk kebaikan. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah, dan sekali lagi bersegera kalian untuk meraih ampunan dan Allah, ya, dan untuk mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin begitu sikapnya, selalu tidak mau menunda-nunda. Semakin bertambah usianya, tambahan usia sehari, 2 hari, ia isi dengan semangat untuk atau kesungguhan dalam mengisi harinya dengan kebaikan. Supaya apa? Supaya apa yang dilakukan itu semakin sempurna, begitu, ya. Karena setiap ibadah yang kita lakukan tidak ada yang sempurna. Salat kita tidak ada yang sempurna, ya. Sudah 5 waktu di masjid, ya. Sudah ada rawatibnya. Kapan kita sempurna salat kita? Selalu ada saja penghalang-penghalang di dalamnya itu. Maka itulah, ini mendorong kepada kita untuk menyempurnakan setiap ibadah yang kita lakukan, ya. Dalam agama Islam juga kita mengenal terkait dengan istighfar, ya. Ibadah itu banyak yang diakhiri dengan istighfar. Ibadah ketika selesai itu biasanya diakhiri dengan istighfar, ya. Seperti ketika usai salat fardu, ya. Salat fardu, ya. Assalamualaikum, langsung astagfirullah, 3 kali astagfirullah. Demikian juga ketika usai melakukan qiyamul lail. Ketika itu Allah berfirman, ya, sesuai dengan firman Allah, yakni kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Orang-orang dahulu itu, orang-orang saleh itu setiap malam melakukan qiyamul lail, menjaga qiyamul lailnya. Setelah qiyamul lail mereka mengisi waktu yang ada sampai fajar itu dengan beristighfar kepada Allah. Setelah kita melakukan kegiatan menuntut ilmu, ya, membaca Al-Qur'an selesai, membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika
astaghfiruka ya subhanakallah hamdika astaghfiruka wa atubu ilaik ya, atau Allahumma gfirli ya. Intinya ada permintaan ampun di situ, permintaan ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ibadah semua itu bukan kemaksiatan, semuanya ibadah ditutup dengan istighfar. Ini adalah bentuk kita merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bentuk kita memuliakan Allah. Seolah-olah kita berkata kepada Allah, ya Allah, meskipun hamba telah melakukan amalan-amalan yang mengundang ridhamu ya Allah, tapi kami belum bisa menunaikan itu dengan sempurna. Kami masih butuh ampunanmu ya. Kami selalu membutuhkan ampunanmu, sampai kapanpun membutuhkan ampunanmu. Apalagi ibadah kami itu tidak ada yang sempurna. Dan dengan istighfar itu juga diharapkan bisa menutupi celah kekurangan setiap ibadah yang kita lakukan, terutama sholat kita. Subhanallah ya, ketika sholat sering tidak khusyuk kita ya, baru rakaat pertama sudah pikirannya kemana-mana ya, mikir dunia, mikir ini, janjian dengan teman ya, banyak sekali ya, seperti itu. Maka intinya kita harus memperbanyak amalan saleh ya di penghujung usia kita, sebagai bentuk meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Perbanyak semangat kita untuk memperbanyak tasbih, terutama di waktu pagi dan petang ya. Alhamdulillah kita sudah difasilitasi itu. Subhanallah bihamdi, astagfirullah wa atubu ilaik ya. Baik. Dan sekali lagi, kematian tidak ada yang tahu kapan akan mendatanginya, usia berapa, tidak ada yang tahu. Kondisinya apakah dalam keadaan sehat atau sakit, tidak ada yang tahu. Apakah yang sehat pasti menjamin akan usianya panjang? Belum tentu. Apakah yang muda kemudian pasti terjamin usianya akan panjang? Tidak ada yang tahu. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah ya. Dimanapun kalian pasti kalian akan ditemui oleh tamu itu, tamu yang namanya kematian itu. Meskipun kau bersembunyi di benteng yang kokoh, tetap ketika waktu sudah tiba ya, maka kematian pasti akan mendatangimu ya. Dan hal yang tentu diidam-idamkan adalah tentu bertemu dengan Allah dalam keadaan mengagungkan Allah. Subhanallah, itu bentuk pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni mengikrarkan bahwasanya Allah itu sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun. Subhanallah wa bihamdi, dan segala puji bagi Allah karena Allah itu maha sempurna. Allah maha sempurna, sempurna zatnya, sempurna nama-nama dan sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya, sempurna seluruh perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah tetapkan berupa syariatnya pasti itu bermanfaat, pasti itu mengandung kebaikan bagi hamba-hambanya dunia dan akhirat. Dan demikian juga ketetapan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang melakukan itu, yang memberikan ketetapan takdirnya A, B, C dan D ya. Setiap manusia itu berbeda-beda ya, semuanya sempurna di situ, tidak ada kekurangan sedikit pun di dalamnya ya, tidak ada kekurangan sedikit pun di dalamnya. Dan apalagi kemudian ditambah dengan istighfar, itu adalah ungkapan pertobatan ya, pertobatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kami tidak bisa lepas dari kesalahan di dalam kehidupan dunia ini ya, maka kita selalu membutuhkan yakni ampunan darimu ya. Ini yang diharapkan, yakni keadaan yang diharapkan adalah kita bertemu dengan Allah nanti adalah dalam keadaan yang mulia, yaitu dalam keadaan bertasbih ya, mengagungkan Allah, dalam keadaan memuji Allah, memuji kesempurnaannya, dan dalam keadaan beristighfar, supaya kita bertemu dengan Allah dalam keadaan betul-betul bersih ya. Itu yang diharapkan di sini. Itu yang biasa dikenal dengan istilah husnul khatimah itu, yaitu ya. Dan itu adalah salah satu bekal terbaik bagi manusia untuk pertemuan dengan Rabbnya nanti. Makanya ada firman Allah mengatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Siapkan perbekalan dari sekarang ya, dan sungguh sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada sebuah syair yang luar biasa ya tentang hal ini. Tazawwadu minat tuqa fa innaka la tadri idza janna lailun hal ta'ishu ilal fajr.
Siapkan bekal dengan ketakwaan, wahai kalian semuanya, ya. Karena kau tidak tahu apakah kalau sudah malam itu mendatangimu, ya, kalian sudah berjumpa malam seperti kondisi kita saat ini, apakah bisa menjamin nanti kita malam tidur kemudian besok pasti ketemu dengan matahari terbit? Belum tentu, ya. Bakam min saghirin yurja tulu umrihi wa qad adkhala jasadahu zulmatal qabri. Betapa banyak anak-anak yang masih kecil, yang padahal usianya masih kecil. Orang-orang pasti berharap, oh usianya masih panjang kok, usianya masih panjang. Tetapi ternyata sudah masuk dalam tanah karena dikubur, mereka sudah mati. Di antara anak kecil banyak yang mati, ada yang meninggal. Wa kam min sahihin yurja tulu umri. Demikian juga orang-orang yang sehat. Banyak orang sehat itu dianggap, oh ini si fulan usianya masih panjang kok. Makanya yang apalagi kalau kita lihat ada orang sehat, ada orang sakit, yang menjenguk pasti orang sehat, ya. Yang sakit yang dijenguk, seolah-olah yang dijenguk atau yang sakit itu usianya lebih pendek, seolah-olah seperti itu. Betapa banyak orang yang menjenguk orang sakit itu justru yang menjenguk yang mati duluan. Banyak seperti itu. Padahal orang mengira kalau sakit, oh ini sudah kasihan ya, paling sebentar lagi usianya ya. Semoga husnul khotimah ya. Ternyata dia duluan yang dipanggil. Banyak yang seperti itu. Ternyata yang sakit justru usianya jauh lebih panjang. Wa kam min sahihin mata min ghairi illah. Betapa banyak kita temui orang-orang sehat itu mati begitu saja, tidak ada sakit, ya, tidak ada apa-apa, tiba-tiba meninggal begitu saja. Wa kam min maridin baqiya atau baqa hina min ad-dahr, dan betapa banyak orang yang sakit justru usianya jauh lebih panjang. Maka semoga ya dengan membahas hadis-hadis yang kita bacakan tadi, ya, ini menyemangati kita semuanya, mendorong kita untuk mengisi waktu-waktu kita untuk kebaikan, ya, untuk kebaikan, untuk beramal saleh. Tidak hanya terbatas dengan tasbih, tahmid dan istighfar, ya, tapi itu adalah salah satu hal yang harus kita lazimkan, ya. Sudah sepatutnya kita lazimkan. Kita menjaga setiap pagi dan sore kita untuk memperbanyak tasbih, tahmid dan beristighfar. Namun di luar itu juga kita menambahkan dengan amal-amal saleh yang lainnya. Kita menjaga diri kita, menjaga pandangan kita. Jangan sampai pandangan mata ini mengarah kepada sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Jangan sampai lisan ini keluar ucapan-ucapan yang tidak diridhoi oleh Allah. Jangan sampai kaki dan tangan ini berbuat, ya, melangkah itu pada hal-hal yang tidak diridhoi Allah. Maka kita harus selalu meminta kepada Allah agar diberikan hidayah dan taufiknya. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Maka semoga Allah memberikan kita rizki untuk bisa mengisi waktu-waktu kita dengan amal saleh, dan semoga kita nanti akan dibimbing oleh Allah, kita diwafatkan oleh Allah pada waktunya nanti dengan penutupan yang baik, yaitu dengan husnul khitam, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini ya, dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.